kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bagas Putra Saputra, NIM 2018-210872. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan eksekutif. Bank Syariah Mandiri ini meluncurkan produk gadai emas sejak tahun 2009. Bank Syariah Mandiri ini memiliki 396 cabang yang telah ada layanan gadainya di seluruh Indonesia dengan omset yang cukup meningkat di setiap tahunnya. Selanjutnya ada ringkasan pasar. Pangsa pasar dari produk gadai emas ini, Bank Syariah Mandiri ini cukup menjanjikan dengan meningkatkan masyarakat Indonesia yang sudah cukup teredukasi dan termotivasi untuk menabung bahkan berinvestasi untuk masa depan. Selanjutnya ada lingkungan mikro. Produk gadai emas ini merupakan salah satu produk Bank Syariah Mandiri yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau yang disebut DPS. Mengenai operasional BSM secara independen, Bank Mandiri Syariah ini dengan produknya gadai emas ini memiliki pelayanan yang cepat dan juga fleksibel karena dapat menggunakan aplikasi Mandiri Syariah Mobil (MSM), di mana dapat mempermudah nasabah dalam melakukan segala transaksi. Selanjutnya ada lingkungan makro. Salah satu inovasi produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang sempat menarik minat masyarakat luas adalah gadai emas syariah. Emas bagi masyarakat Indonesia ini merupakan pilihan investasi yang tak pernah terlupakan. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Aulia Husna Fitria dengan NIM 2019-210122. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Nah, yang pertama ada kekuatan atau strength. Nah, kekuatan atau strength ini merupakan kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar. Nah, aplikasi zakat dan juga wakaf serta jaminan dengan logam mulia ini merupakan terobosan baru dari Bank Mandiri Syariah. Nah, aplikasi ini juga ditujukan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan zakat dan juga wakafnya dan terjamin juga kepada siapa seseorang yang lebih membutuhkan tersebut. Nah, dan perlu diketahui kembali, aplikasi zakat dan juga wakaf ini masih belum diciptakan oleh bank-bank yang lain. Untuk itu, hal ini merupakan sebuah kekuatan untuk meningkatkan citra dari Bank Mandiri Syariah ini sendiri. Nah, tak hanya itu saja, Bank Mandiri Syariah juga meluncurkan fitur yang dapat melihat langsung poin reward pada nasabah yang sudah berinvestasi emas. Apabila poin atau poin yang dimiliki nasabah tersebut sudah banyak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka nasabah tersebut akan mendapatkan reward khusus dari Bank Mandiri Syariah sebagai wujud apresiasi. Kemudian yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan dari produk gadai ini mungkin pada promosinya, karena di era pandemi seperti ini akan sangat sulit untuk promosi secara langsung. Akan tetapi pihak bank sangat sigap menangani masalah promosi tersebut karena promosi bisa dilakukan dan tetap dilakukan meskipun terhalang oleh pandemi. Seperti halnya langsung di teller bank atau di aplikasi Mandiri Syariah Mobile atau MSM. Nah, ini di dalam aplikasi tersebut nasabah diberikan banyak sekali informasi mengenai gadai emas ataupun zakat dan juga wakaf. Seperti naik turunnya harga emas, kemudian cara berinvestasi, cara berzakat, dan sebagainya. Kemudian ada peluang atau opportunities. Nah, sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri Syariah ini selalu menyiapkan beberapa program yang memiliki peluang dalam meningkatkan interest terhadap produknya. Salah satunya yaitu aplikasi zakat dan juga wakaf, serta poin reward yang bisa diakses di Mandiri Syariah Mobile atau MSM. Nah, keuntungan program ini bukan hanya diperuntukkan untuk Bank Mandiri Syariah saja, akan tetapi dapat mengubah mindset masyarakat milenial untuk selalu memanfaatkan waktu dan uangnya sebaik mungkin dalam jangka panjang untuk bisa berinvestasi emas, serta mampu meningkatkan rasa untuk saling berbagi satu sama lain. Nah, kemudian ada threats atau ancaman. Karena seiring berjalannya waktu, perkembangan dunia bisnis ini semakin kompleks dan persaingan teknologi juga semakin canggih,
dan dapat pula diaplikasikan oleh bank pesaing. Oleh karena itu, masyarakat akan cenderung memiliki layanan yang lebih praktis dengan berbagai macam hadiah yang menggiurkan, dan juga membandingkan manakah bank yang lebih baik dan manakah bank yang banyak hadiahnya. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Risto dengan NIM 2019-210616. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu menetapkan target pasar. Yang pertama yaitu segmentasi demografi. Segmentasi ini sebenarnya relatif gampang dilakukan lantaran jumlah konsumen, tetapi juga relatif sulit lantaran pangsa pasarnya sangat luas sehingga membutuhkan bisnis yang lebih besar dan pembagian yang lebih rinci. Dengan demikian dapat dikatakan sebagian besar nasabah Gade Emas Bank Mandiri Syariah ini lebih besar atau kebanyakan berusia di atas 35 tahun dan sedikit nasabah Gade Emas Bank Mandiri Syariah ini yang berada pada di bawah 35 tahun. Lalu segmentasi geografi. Dalam hal ini dapat menggabungkan segmentasi geografis dan segmentasi demografis. Bank Mandiri Syariah ini mempunyai strategi dalam penetapan strategi geografinya. Mereka memilih wilayah yang dekat dengan perkantoran, industri, pusat perbelanjaan, pusat makanan, maupun oleh-oleh. Hal ini dikarenakan banyak orang yang akan melakukan aktivitas di sana sehingga dapat menjadi pilihan untuk nasabah bertransaksi dengan Bank Mandiri Syariah. Lalu ada segmentasi psikografis. Nah, segmentasi ini membagi konsumen menurut hal yang disukai, aktivitas yang dilakukan. Nah, bagi nasabah yang memiliki minat untuk transaksi jual beli dan gade emas, ini Bank Mandiri Syariah menjadi solusinya karena Bank Mandiri Syariah juga menawarkan banyak-banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh bank syariah lainnya. Lalu ada segmentasi perilaku. Segmentasi ini membagi konsumen menurut pengetahuan, loyalitas respon, dan penggunaan konsumen terhadap produk atau jasa yang Bank Mandiri Syariah tawarkan. Kita dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga merubah perilaku konsumen. Bank Mandiri Syariah ini juga mengalami kenaikan yang sangat pesat. Peningkatan transaksi ini didorong oleh kebutuhan masyarakat Indonesia saat pandemi dan aktivitas transaksi keuangan nasabah dalam menggadaikan emas. Lalu ada pasar sasaran. Target pasar atau sasaran yang dituju oleh Bank Mandiri Syariah dalam memasarkan produknya yakni nasabah kalangan menengah atas yang berusia dari 25 hingga 60 tahun yang berpenghasilan tetap baik pegawai, pengusaha, ataupun wira swasta. Sebagai sebuah bank persero, Bank Mandiri Syariah menyadari bahwa dengan strategi yang tepat dan selalu menjalankan prinsip kehati-hatian, Bank Mandiri Syariah akan terus dapat bersaing di masa yang akan datang. Sebagai bank yang berlandaskan prinsip syariah, Bank Mandiri Syariah ini terus berupaya untuk menyediakan produk dan jasa perbankan yang lengkap dan luas. Untuk mencapai sasaran tersebut, Bank Mandiri Syariah bertekad untuk menyediakan layanan yang mengidentifikasi kebutuhan nasabah dan menawarkan produk serta pelayanan yang beragam, serta membina usaha-usaha kecil dan menengah dengan menggunakan teknologi yang baik, yang tepat, guna memperluas jaringan kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam memasarkan jasa perbankan, Bank Mandiri Syariah ini lebih mengutamakan kepada pemeliharaan hubungan baik jangka panjang dengan para nasabahnya, dan terus berupaya untuk mendapatkan nasabah-nasabah baru. Oke. Sebagai bank Islam yang lebih mengedepankan pada pembinaan usaha kecil dan menengah, Bank Mandiri Syariah ini juga menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pembiayaan syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya, Aisyah Masuro dengan NIM 693 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran menggunakan marketing mix. Yang pertama yaitu strategi produk. Agar produk gade emas ini dapat diterima oleh masyarakat atau pasar sasaran, BSM tentunya menawarkan keunggulan dan manfaat produk gade emas kepada masyarakat agar masyarakat tertarik melakukan pembiayaan pada produk gade emas ini.
Lalu yang kedua yaitu ada strategi harga. Dalam produk gadai emas pada BSM ini, harga-harga yang ditetapkan oleh bank dalam produk gadai emas ini sesuai dengan ketentuan direksi, yaitu pada tanggal 19 November 2009 dan menunjukkan keputusan direksi pada tanggal 19 Maret 2010. Nah, pada strategi harga ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada biaya administrasi. Biaya administrasi yang dibayarkan oleh nasabah diambil pada saat proses realisasi pinjaman atau hanya di awal saja saat melakukan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri. Yang kedua yaitu biaya pemeliharaan gadai emas. Nah, biaya pemeliharaan ini dilakukan pada saat berakhirnya masa pinjaman gadai atau pada saat pelunasan pinjaman gadai. Jadi, biaya pemeliharaan ini dihitung per 10 hari per 1 gram. Semakin besar plafon yang diajukan oleh nasabah, maka semakin rendah biaya pemeliharaan yang diberikan oleh bank dengan tujuan untuk menarik minat nasabah dalam melakukan gadai emas di BSM itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu strategi distribusi. Pada Bank Syariah Mandiri ini akan melakukan distribusi baik berupa jaringan layanan maupun jaringan e-channel. Mengapa? Karena hal ini dilakukan oleh bank untuk mempermudah nasabah dalam memanfaatkan produk dan jasa yang dimiliki oleh BSM. Strategi saluran distribusi dari layanan yaitu berupa kantor Bank Syariah Mandiri, baik berupa kantor cabang maupun kantor cabang pembantu. Next slide. Nah, pada slide selanjutnya yaitu strategi promosi. Bank Syariah Mandiri melakukan promosi dengan menyebarkan brosur, pamflet, yang disebarkan pada masyarakat atau nasabah serta memasang spanduk maupun banner yang dipasang di depan gedung Bank Syariah Mandiri maupun melalui sosial media Bank Syariah Mandiri. Strategi selanjutnya yaitu ada strategi proses. Bank Syariah Mandiri akan terus memberikan dukungan pada para pelaku UMKM diantaranya melalui produk gadai emas Bank Syariah Mandiri ini. Dalam upaya penyalurannya, BSM ini berinovasi untuk mendukung pertumbuhan penyaluran pembiayaan dengan memperkenalkan produk gadai emas yang dijadikan sebagai solusi untuk kebutuhan mendesak maupun modal usaha. Strategi selanjutnya yaitu ada strategi orang atau people. Nah, secara umum Bank Syariah Mandiri ini terus meningkatkan kualitas atau kuantitas pekerja melalui program pengembangan kompetensi sumber daya insani yang berkelanjutan. Nah, dalam rangka pengembangan karyawan, BSM ini menerapkan evaluasi dan monitoring kinerja karyawan untuk memperoleh kader atau talent sumber daya insani yang tentunya berkualitas. Lalu ada strategi yang terakhir yaitu ada strategi fisik. Strategi fisik ini adalah strategi yang secara langsung berkaitan dengan kondisi fisik bank maupun produk bank itu sendiri. Nah, pada BSM ini dalam melayani nasabahnya juga memberikan atau mempertimbangkan strategi fisik. Salah satunya yaitu kantor bank. Nah, BSM tentunya sangat memperhatikan keadaan kantornya karena dengan hal ini berpengaruh secara langsung kepada nasabah yang dimilikinya. Maka penampilan fisik harus bagus dan baik. Itu akan menjadi penilaian plus dari nasabah dan mempermudah nasabah untuk mengakses produk maupun jasa dari BSM itu sendiri. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana dengan NIM 2019-210654. Nah, di sini saya akan membahas program kerja gadai emas dari BSM. Nah, marketing plan for bank dari kelompok kami untuk produk gadai emas dari BSM guna mencari keuntungan serta menarik perhatian konsumer itu dengan menambahkan beberapa fitur pada aplikasi Mandiri Syariah Mobile atau MSM serta menggandeng kerjasama dengan rumah zakat, panti asuh, kemudian agen travel haji dan umrah dan sebagainya. Itu dengan begitu konsumer memiliki kepercayaan dalam menggunakan fitur tersebut. Nah, beberapa fitur yang akan ditambahkan itu seperti zakat dan wakaf, kemudian pendidikan dan kesehatan, program bimbingan haji dan umrah, pembayaran menggunakan QRIS, dan memberikan reward. Nah,
Selain menambahkan fitur pada aplikasi MSN, itu tidak hanya promosi melalui pamflet dan banner saja, namun juga diperlukan promosi modern agar mendapatkan target milenial sekaligus dengan promosi melalui sosial media. Sekian dari saya, terima kasih.